Yogyakarta nggak pernah kehabisan tempat indah buat dijelajahi. Dan kali ini aku nemuin hidden gem yang masih jarang banget orang tahu. Pantai Torohudan. Oke, akhirnya sampai di daerah Panggang. Tadi perjalanan start dari Magelang kurang lebih jam 7. Kurang lebih jaraknya sampai sini ya, sekitar 72 km. Kali ini berhenti dulu saya sarapan di Kopi Panggang. Nah, perjalanan masih kurang lebih nanti lanjut sekitar 27 kilo ya, menuju ke Pantai Torohudan. Perjalanan saya mulai lagi. Jalan naik turun, berliku, seolah mengajak kita menikmati setiap detik perjalanan. Masuk ke jalur lingkar selatan, trek lurus panjang. Langit seakan lebih dekat. Angin terasa lebih bebas. Perjalanan berlanjut, kita mulai memasuki jalan perkampungan. Dan saat pantai semakin dekat, jalan pun mulai berubah. Aspal perlahan hilang. Digantikan jalan berbatu yang sederhana. Semakin sederhana. Setiap guncangan jadi pengingat bahwa destinasi ini masih alami, masih tersembunyi. Oke teman-teman, udah sampai di Pantai Torohudan ya. Perjalanan tadi start lagi ya dari Kopi Panggang menuju ke sini kurang lebih sekitar 27 km sekian. Dan tadi sepanjang perjalanan pemandangannya seru, asik ya. Jadi kita melewati kawasan daerah perkebunan, kemudian tembus lagi ke jalur lingkar selatan dan jalannya sangat luas lebar, kemudian mengarah ke sini. Jadi ini berdekatan atau serute menuju ke Pantai Mobaran. Dan sepanjang perjalanan ya kita variasi untuk medannya. Tadi ada yang halus, kemudian agak lebih sederhana. Nah sekarang udah sampai di Pantai Torohudan ya, parkir di sini, ada tempat penitipan parkir, sekaligus nanti bisa makan ataupun beristirahat. Dan sebentar lagi saya akan turun ke bawah, tapi sebelumnya saya pesen kelapa muda ya atau degan. Bener-bener hidden gem terbaik memang jadi tempat pantai ini ya, Torohudan. Jadi saya kesini sama teman saya, jadi pengunjung hanya 2 ya. Kita tadi motoran dari Magelang, sangat sepi, dan saya akan perlihatkan view-nya pantainya. Nah, di sini juga menjadi salah satu tempat camp atau kemah di pinggir pantai, dan areanya ini ya sangat luas. Tanahnya landai. Jadi teman-teman yang mau ngecamp di pantai, tempatnya ini sangat sepi sekali. Kelapa mudanya datang. Mantap. Terus Pak. Pak sinten Pak? Pak Sudi. Pak Sudi ya. Jadi teman-teman kalau pas ke Pantai Torohudan nanti bisa ketemu dengan Pak Sudi ya. Nanti ada tempat parkirnya, tempat istirahatnya. Mau pesen kelapa muda juga bisa ke Pak Sudi. Itu baru seperti itu. Oh. Tapi kalau malam itu kan carinya karo yang kecil-kecil itu loh Mas. Angsal napa niku Mas? Kanduan. Ikan apa? Kanduan. Ini Pantai Torohudan ya.
Jadi di kanan kirinya landscape-nya sangat indah sekali karena ada lereng-lereng bukit yang sangat tinggi seperti belakang saya ini. Dan saya ini di celah-celahnya tebingnya, lerengnya. Arusnya di sini nggak terlalu deras sekali karena kanan kiri. Jadi ombaknya itu kena pecahan batu kanan kiri, tebing kanan kiri ini, sehingga air yang mengalir ke sini arusnya itu nggak begitu kencang, nggak begitu deras, dan pemandangannya sangat indah sekali. Cocok nih buat teman-teman yang mencari tempat hidden gem di Jogja, namanya Pantai Torohudan. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan bapak yang jaga, jadi kalau teman-teman main ke sini jangan main di sekitaran kanan kiri, karena di kanan kiri ini masih banyak bulu babinya ya, jadi sangat hati-hati. Cukup mainnya nanti bisa di tengah-tengah. Tapi ada yang kurang, nyesel banget. Harusnya kalau ke pantai kan saya mainnya kan ke air, nggak bawa ganti celana pendek. Oke lah, nikmatin aja santai. Aku rekomendasiin banget buat yang mau wisata di pantai. Ini masih sepi, masih belum banyak pengunjung, jarang-jarang orang kesini. Mungkin kalau kesini memang mereka mencari ketenangan karena ada area campingnya. Untuk aksesnya juga sudah cukup baik, dan pokoknya ini yang terbaik. Rekomendasi salah satu pantai di gunung itu namanya Pantai Torohudan. Selagi masih di kawasan sini, dekat pantai-pantai Torohudan, ternyata nggak jauh dari sini ada pantai lagi, ada 3 ya tadi. Saya tanya ke bapaknya, Bu Pesung, terus apa lagi tadi 2. Kita jalan kaki dari area parkir ini, jalan setapak. Kita akan lihat view POV laut selatan dari atas bukit. Deket banget, nggak nyampe setengah berapa meter, 100 meteran ya. Luas banget areanya. Seandainya mobil bisa naik ke sini, ini bisa menjadi area parkir nih. Hari ini panasnya memang lumayan, tapi terbayarkan, puas, bisa melihat view terbaik seperti ini. Rawa, wih, jalannya ke sana. Ini menemukan petunjuk jalan ke antara Pantai Rawa, tapi kayaknya nggak mungkin ke sana ya. Pokoknya terlalu jauh, dan dilihat jalannya seperti ini, setapak kita melewatin perkebunan. Gila, mantap nih landscape-nya. YouTube nanti. Nih adik-adiknya mau mancing. Umpannya pakai udang. Biasanya ikan apa, Dik? Ikan baiman, bumbuan, kerapu. Kok kerapu barang ya? Kerapu lokal. Jaring. Di mana? Di Pantai Green ya? Beneran? Iya. Yang jalan nelayan bapaknya ini. Oh. Bapak saya juga nelayan, Nelayan. tapi tidak berangkat. Perjalanan berlanjut menyusuri jalur lintas selatan. Angin sore mulai terasa berbeda, tanda bahwa hari akan segera berpamitan. Dan akhirnya tiba di Bukit Paralayang Watu Gupit, di atas Pantai Parangtritis. Oke teman-teman, sampai di Bukit Paralayang Watu Gupit ya. Ini di atasnya Pantai Parangtritis. Jadi perjalanan kurang lebih hampir 27 kilo atau 30 km, kurang lebih sekitar 1 jaman tadi dari Pantai Torohudan. Nah di sini nanti saya akan menikmati suasana sunset, melihat pemandangan laut selatan, dan nanti semoga ada yang tandem ya,
bermain para layang di bukit ini. View-nya sangat cantik. Ini masih jam 4 sore. Jadi di Watu Gupit itu lokasinya berada di bukit. Jadi kita dari tempat parkir kemudian masuk naik. Nanti di sini ada beberapa tempat makan. Dan ini sekarang menunggu sunset sambil makan ya. Di sini juga banyak orang. Mereka sambil menunggu sunsetnya. Tapi kita belum beruntung karena hari ini kayaknya nggak ada tandem para layang. Jadi kita akan nikmati suasana sunset aja di Bukit Paralayang Watu Gupit. Ternyata di landasan pacu para layang sudah banyak orang ya yang menanti tandem. Tapi sayang sekali hari ini tidak ada tandem karena angin yang tidak mensupport. Bukit Paralayang Watu Gupit lokasinya seberangnya Obelix Sea View. Dari sini, semuanya terlihat sempurna. Langit perlahan berubah warna dari biru menjadi jingga, lalu keemasan. Matahari turun perlahan, seolah menutup hari dengan cara paling indah. Di momen seperti ini, kita sadar bahwa perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tapi tentang setiap rasa yang kita lewati. Dan hari ini, saya memilih untuk berhenti sejenak, menikmati senja, dan bersyukur. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan cukup panjang ya dari tadi pagi, start dari Magelang, terus kemudian melakukan perjalanan ke Pantai Terowondan kurang lebih sekitar 95 kilo, kemudian ke arah Parangtritis, ke Ganjuran, dan sampai ini di daerah Bantul, di daerah Palbapang ya. Jadi kurang lebih sekitar hampir 150 kilo. Belum nanti kembali lagi ke Magelang. Jadi total sekitaran 230-an kilo. Nah, mengisi perut berakhir di sini di salah satu warung legend namanya Bakmi Mbah Panggi ya. Mengangkat badan karena perjalanan masih kurang lebih sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 50 kiloan menuju ke Magelang. Ini saya pesan bakmi kodok, bakmi Jawa. Selagi panas. Mantap.